Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36, Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kiranya saya mengucapkan dulu selamat pagi. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ingin mendoakan kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami, audiens kami dengan segala pergumulan mereka, dengan segala keberadaan mereka. Biarlah kami hidup tetap dalam perkenanan Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. 15 dan 17. 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Tema kita adalah hidup dalam kekudusan Allah. Dan apakah dampak kalau kita hidup dalam kekudusan Allah? Dampak kalau kita hidup dalam kekudusan Allah menurut 1 Petrus 5 ayat 16 adalah kita hidup kudus sama seperti Dia kudus. Jadi dampak yang pertama itu ialah kita kudus sama seperti Allah itu kudus. Dalam dalam Matius 5 ayat 17, ayat 48 mengatakan, sama seperti Bapamu adalah sempurna, hendaklah engkau sempurna. Kita sempurna dalam karakternya, kita sempurna dalam kekudusannya, kita sempurna dalam kedewasaannya, kita sempurna dalam kasihnya. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita tidak mau dikuasai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa salah satu sifat Allah adalah hidup dalam kekudusan. Dan setiap orang yang menghampiri Dia adalah harus kudus. Dan itu sebabnya sama seperti aku kudus, hendaklah kamu kudus. Ini statement Allah bahwa Dia tidak bermain-main dengan kehidupan. Dia tidak sedang bermain-main dalam rancangannya. Dan standarnya tidak dipermainkan oleh manusia dan tidak boleh dipermainkan oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang yang berkuasa sekalipun, termasuk kepala negara sekalipun. Itu tidak akan bisa mempermainkan hidup dalam kekudusan Allah. Dan oleh karena Allah itu kudus sempurna, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus tetap di dalam kehendaknya, di dalam ketaatan kepada Dia, supaya kita sama seperti Dia, kudus. Mudah? Tentu tidak. Ada kekuatan kita? Tidak. Ada kemampuan kita? Tidak. Ada kehebatan kita? Tidak. Ada campur tangan kita? Tidak. Modal kita adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam ketaatan dan kepercayaan yang sungguh. Lalu Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan memampukan kita. Itu sebabnya firman Allah berkata dalam 2 Timotius 5 ayat yang ke-7, hendaklah kamu sama setiap orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kudus. Dan itu sebabnya kita harus hidup kudus di dalam hubungan dengan Dia. Bukan dengan kuat atau dengan gagah kita, tapi oleh karena roh yang ada di dalam kita. Yang kedua, kata firman Allah, kita menghampiri Allah dengan hormat dan takut. Jadi dampak yang kedua, kita tidak lagi bermain-main seperti orang yang tidak mengerti bahwa Allah itu kudus. Dan kita, kalau kita lihat bahwa orang beribadah tetapi tetap melakukan kekasaran, orang beribadah tetapi tetap mencuri, bahkan orang berpuasa masih tetap mencuri. Saya baru lihat bagaimana dengan wajah yang vulgar, dengan wajah yang begitu tampak jelas dia mengambil milik orang lain dalam bulan puasa ini di Tangerang. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa bersandiwara. Saya berpuasa tidak kurang dari 20 jam saya setiap hari berpuasa. Karena saya ingat apa yang dikatakan oleh seorang dokter, walaupun namanya saya lupa, seorang dokter dari mana itu? Dari India. Kita akan mengalami yang namanya titik nol saat kita telah berpuasa 16 jam. Dan itu baru semua bisa diproses kembali, hal-hal yang sudah rusak kembali dipulihkan oleh Tuhan, oleh sistem tubuh yang ada. Jadi kalau berpuasa seperti saya berpuasa, orang percaya berpuasa, itu saya telah melakukan sejak tanggal 5 yang lalu. Dan berat saya setelah turun hampir 7 kilo selama tanggal 5 sampai hari ini. Walaupun kelihatan tambah kurus, tetapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa menyatakan. Saya tetap mengejar impian saya sampai 85, ya 75 kilo atau di bawah 80 lah ya. Dan itu saya sudah berulang kali mengatakan, kita lihat saja apakah mungkin, karena puasa saya kan tidak sekali 2 kali. Dan ketika saya sudah merasa bisa, saya melakukan doa puasa panjang saya, karena saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan abai terhadap apa yang dikatakan. Janji, kuasa, mujizat akan terus terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Cara ini tidak bisa diusir terkecuali berdoa dan berpuasa. Dan saya yakini itu dan saya amini. Saya tidak tahu kapan akan digunakan oleh Tuhan sebagai alat untuk mengusir yang seperti itu. Tetapi saya sebagai orang percaya harus siap tempur sebagai prajurit-prajurit Kristus. Nah, Alkitab mengatakan kita menghampiri Allah dengan hormat dan takut. Dalam Ibrani 12 ayat 28, kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua kerajaan ini akan digoncangkan. Yang ada di bumi ini akan digoncangkan. Apa yang dapat digoncang akan digoncangkan. Tapi firman Allah itu tidak akan tergoncangkan. Dan itu sebabnya sebagai orang yang percaya, mari kita menghampiri Allah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Karena kalau kita hormat dan takut akan Tuhan, disitulah kita bisa mengucap syukur dengan tulus hati kepada Dia. Disitulah kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Disitulah kita membangun hubungan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Disitulah kita membangun hubungan persekutuan kita dengan hanya berharap perkenanan Allah itu di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan Allah telah mengetahui. Dan Allah akan menyatakan segala kuasa-kuasanya bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Terus percaya kepada Tuhan. Terus hidup dalam kekudusan Allah. Dan yang ketiga, kita hidup dalam kebenaran. Kita baca itu 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 7. Di situ lebih baik saya baca saja.
Demikian bunyi firman Allah. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jadi kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan itu. Jadi kita bukan lagi hidup dalam gelap, tapi hidup dalam terang Tuhan, yang dimana Tuhan menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup dalam kekudusan Allah. Dan yang terakhir, kita lihat dalam nanti dibaca dalam Mazmur 66 ayat 19-20. Doa kita dijawab oleh Allah. Jadi kalau kita hidup dalam kekudusan Allah, doa-doa kita akan senantiasa dijawab oleh Tuhan. Percaya atau tidak, silakan Anda melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan Allah, supaya Tuhan berkenan menjawab setiap doa-doa kita. Bahkan firman Allah adalah ayat yang ke-18 dikatakan, jika ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengarkan doaku. Tapi karena kita hidup dalam kekudusan Allah, kita hidup dalam kebenaran Allah, kita hidup dalam kehendak Allah, kita hidup dalam ketaatan Allah, maka Tuhan mau tidak mau, suka atau tidak suka, tapi Tuhan itu telah berjanji bahwa kepada setiap orang-orang yang takut akan Dia, orang yang mengasihi Dia, orang yang takut akan Dia, ketika dia berdoa, aku menjawab doa-doanya. Itu sebabnya Yesus berkata, minta maka kamu akan mendapat, cari maka minta kamu akan menerima, cari kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk pintu dibukakan baginya. Mantap. Jadi hiduplah dalam kekudusan Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan engkau pun mengalami damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah selalu mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekudusan Allah terus ada dalam hidup kita, sehingga apabila Tuhan memanggil kita dengan caranya, kita tidak tahu bagaimana caranya. Walaupun saya minta 120 tahun, tapi kan bukan urusan saya itu urusannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mau menjawab atau tidak, tetapi permohonan saya itu. Tapi saya ingin hidup seperti Harun atau Musa, yang tetap kuat sehat walaupun usia tetap tambah subur. Bahkan ketika Tuhan memanggil dia tidak dalam keadaan apa-apa, masih disuruh naik ke atas gunung dan Tuhan menyambar dia. Atau ketika Harun juga 123 tahun disuruh naik ke atas gunung Hor, dan dia pun meninggal di sana. Damai yang luar biasa. Ditanggalkan jubahnya, lalu kemudian diserahkan kepada anaknya. Tuhan mengambil hidup. Sangat menyenangkan. Hiduplah dalam kekudusan Allah, supaya kita melihat hal-hal yang indah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menyatakan kebaikan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup dalam kekudusan-Mu, agar apa yang Kau janjikan terjadi dalam setiap hidup kami, dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang diderita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Dan kalau engkau sedang mengalami persoalan dalam hidupmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Dengar firman Allah, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adakah engkau sedang berbeban berat? Adakah engkau sedang mengalami hutang piutang yang besar?
Mari kebaikan Tuhan akan datang kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih dia tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus, sebagaimana firman terjadi dalam hidup mereka, karena mereka datang kepadamu, kami datang kepadamu, terjadi sukacita yang besar karena Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentu bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa untuk memperkatakan firman Allah. Dan juga yang mau saya katakan, memperkatakan firman Allah itu setiap hari. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Semoga kita cinta firman Allah senantiasa. Dan kalau Anda ingin berbuat sesuatu untuk donasi, Tuhan memberkati. Mantap, mantap.